SM Store, amanah dalam muamalah. Fal ilmun nafi'u min hadhil ulumi kulluha dobtu nususil kitabi was sunnati wa fahmi ma'aniha wa taqayyudi fi dhalika bil ma'suri anis sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim fi ma'anil Qur'an wal hadis. Ya, beliau kemudian memberikan ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ilmu yang bermanfaat itu kata beliau adalah dobtu nususil kitabi was sunnah. Ilmu yang bermanfaat adalah mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW dan memahami maknanya. Ya, memahami maknanya. Ya, ilmu yang bermanfaat itu kata Al-Imam Ibnu Rajab, dobtu nususil kitabi was sunnati wa fahmi ma'aniha. Yaitu kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran bersama tafsirnya, kemudian kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi beserta penjelasannya dari para ahli ilmu. Ya. Jadi usahakan ketika kita belajar bahasa Arab itu bukan hanya menghafal kaidah, tapi kita berusaha memahami Al-Quran. Karena terkadang seorang calon mahasiswa baru itu ditanya, kenapa Anda belajar bahasa Arab? Ya, limadza tata'allam al-lugha al-arabiyyah. Di antara jawaban mereka li'afhamal Qur'an was sunnah. Saya ingin memahami Al-Quran dan sunnah. Ketika sudah bisa bahasa Arab, ternyata buku tafsir nggak pernah dibaca. Ya, buku hadis jarang dibuka. Maka ini kan bertentangan dengan perkataannya terdahulu kan gitu kan. Jadi kalau kita ingat-ingat dulu, kenapa kita belajar bahasa Arab sih? Supaya kita paham Al-Quran dan sunnah. Setelah punya alatnya, kita bisa nahwu, bisa sorof, bisa ini, bisa itu, maka pelajari tafsirnya. Ya, tafsir As-Sa'di misalnya, ini tafsir yang mudah insya Allah. Atau Aisyarut Tafasir, ya punyanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Usahakan kita punya majelis, kita baca sedikit demi sedikit, apalagi insya Allah akan datang bulan Ramadan, maka jangan hanya puas dengan baca Al-Quran. Khatam sekian kali itu penting, tapi usahakan kita lebih tinggi levelnya, kita baca Al-Quran disertai dengan maknanya. Ini ilmu yang bermanfaat, kata Al-Imam Ibnu Rajab. Was sunnah, mempelajari sunnah, ya hadis-hadis Rasul SAW disertai dengan makna-maknanya. Pelajari Arba'in Nawawi, syarahnya bagaimana. Setelah Arba'in Nawawi naik lebih ke atas Umdatul Ahkam, pelajari syarahnya. Setelah Umdatul Ahkam naik lagi ke atas Bulughul Maram. Ini semuanya sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ilmu yang bermanfaat selain Al-Quran, pelajari Al-Quran dan sunnah, wat taqayyudu fi dzalika bil ma'suri anis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim fi ma'anil Quran wal hadis. Ini enggak kalah pentingnya. Kemudian kita memahami Al-Quran, memahami sunnah itu dengan asar, dengan perkataan-perkataan dari sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi kita baca Al-Quran itu bukan kita pahami sendiri, ini enggak boleh. Kita baca hadis, kita pahami dengan pemahaman kita sendiri. Tapi kata Al-Imam Ibnu Rajab, kita memahami Al-Quran dan sunnah dengan perkataan-perkataan dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Wa fima warada anhum minal kalami fi masailil halali wal haram waz zuhdi war raqaiq wal ma'arif wa ghairi dzalika. Ya. Kemudian kita mempelajari tentang halal dan haram, tentang zuhud. Ya, kata beliau, kata Imam Ibnu Rajab, war raqaiq. Raqaiq itu maksudnya kita mempelajari hal-hal yang bisa melembutkan hati. Ya. Karena hati ini kan raja ya. Kalau hati ini baik, insya Allah anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Tapi kalau hati ini bermasalah, hati ini berpenyakit, hati ini rusak, maka anggota tubuh yang lain akan ikut bermasalah. Makanya di sini beliau mengatakan di antara ilmu yang bermanfaat adalah mempelajari halal dan haram, mempelajari tentang zuhud, mempelajari tentang ar-raqaiq, ya sesuatu hal-hal yang bisa melembutkan hati. Itu apa saja? Misalnya mengingat kematian, ya ini bisa melembutkan hati. Kemudian kita melihat orang-orang fakir miskin, kita mengunjungi rumah mereka, melihat keadaan anak-anak yatim. Ini adalah hal-hal yang insya Allah bisa melembutkan hati. Wal ma'arif wa ghairi dzalika, ya. Wal ijtihadu ala tamyizi sahihihi min sakimihi awalan. Ya, ini beliau berkata, di antara ilmu bermanfaat kalau kita belajar hadis, ini khusus belajar hadis, kita pisah-pisahkan dulu wa tamyizi sahihihi min sakimihi awalan. Kita pilih-pilih dan pilih. Hadis itu kan banyak. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif kan gitu ya. Ada hadis yang maudhu, ada yang palsu. Maka jangan semua hadis itu dipelajari.
Maka beliau mengatakan watamyizi, harus dibedakan hadis yang sahih dengan hadis yang berpenyakit. Hadis yang lemah, hadis yang palsu ini harus dipisahkan. Yang kita belajar itu yang sahih sama yang hasan. Yang dhaif ini memang ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Dhaif ini bisa diamalkan dengan beberapa syarat. Bagi yang sudah belajar ini bisa paham ya. Intinya belajar hadis itu enggak langsung kita belajar, tapi lihat dulu sahih atau tidak. Kalau riwayat Bukhari dan Muslim pasti sahih, enak dia di situ. Maka terkadang kita lebih menyibukkan dengan hal-hal yang enggak bermanfaat. Padahal ilmu yang bermanfaat itu masih belum kita pelajari itu banyak kan gitu. Juz amma ini ya, amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin nas. Mungkin ada di antara kita yang belum paham maknanya kan gitu. Itu bermanfaat, tapi belum kita lakukan. Karena apa? Disibukkan dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang enggak bermanfaat. Akhirnya apa? Akhirnya waktu kita habis. Waktu kita terkuras, energi kita habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Padahal ilmu yang bermanfaat ada di depan kita, belum kita pelajari. Tafsir juz amma, ya. Kemudian masih banyak dan lain sebagainya. Ini harus kita perhatikan. Kemudian beliau mengatakan wa fi dzalika kifayatun liman aqala wa syahola liman bil ilmin nafi auniya washtahola. Itulah hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang berakal. Ya, Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian kita pisahkan mana hadis yang sahih, mana yang bukan, untuk kita pelajari yang sahih atau yang hasan.